Saudara, saat ini kita bersyukur kalau kita boleh mengikuti persekutuan keluarga yang pertama tahun 2021. Mari saudara, kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Come on, come on! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, Hey! mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Excellent! selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Dia! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu baru setiap pagi. Katakan! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Saudara, mari kita mensyukuri pengampunan, penyertaan, dan berkat Tuhan dalam doa syukur kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Shalom.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dalam persekutuan keluarga saat ini ya Tuhan, kami rindu mengerti dan memahami kehendak Tuhan, sehingga kami pun dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Firman-Mu nantinya memberkati kami, memulihkan kehidupan kami, dan membuat kami mengalami kehidupan yang benar dan damai di sepanjang hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami siap diubah, siap berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buka dulu topengmu. Itu merupakan tema yang akan kita renungkan dalam persekutuan keluarga saat ini. Dan kita saudara akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 8 sampai 10. Demikian saudara. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kubalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saudara. Kehidupan kita akan bahagia ketika kita mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, topeng dipergunakan seorang dengan tujuan yang pertama untuk menutup wajah, supaya dirinya tidak dikenali orang lain. Apalagi ketika seorang berbuat jahat, merampok misalnya, mencuri misalnya, dengan menutup mukanya dengan topeng, dengan harapan orang yang dirampok tidak mengenal dirinya. Yang kedua, seseorang memakai topeng bertujuan untuk menutupi kekurangannya. Misalnya dia mengalami sakit penyakit di wajahnya, atau ada tompel hitam di wajahnya, sehingga dengan topeng itu dia berpikir orang melihat dirinya sempurna. Kemudian yang ketiga, saudara, topeng juga dipergunakan walaupun tidak secara langsung, hanya istilah, dipergunakan untuk menutupi kelemahan diri orang tersebut. Misalnya dosa, ketidakmampuan, kemudian juga ketidaksenangan terhadap orang lain ditutupi dengan seolah-olah dia orang yang baik, berbuat baik, menolong, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, topeng membuat seseorang tidak jujur di dalam menjalani hidup. Topeng membuat seorang hidup tidak apa adanya. Topeng membuat seorang mempunyai hal yang ditutup-tutupi dalam hidupnya. Sehingga saudara, ketika seseorang hidup bertopeng, tertanda kutip, hidup bertopeng, orang ini tidak akan hidup bahagia. Orang ini tidak akan rukun dengan yang lain, karena ada kegelisahan, takut kalau yang ditutupi itu akhirnya diketahui oleh banyak orang. Jemaat Tuhan, Sakyus, walaupun pada waktu itu hatinya gelisah, sedih, dan mungkin juga ada ketakutan karena orang-orang sekitarnya menolak kehadirannya karena pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai. Bisa saja saudara, Sakyus menutupi dengan apa yang dia punya. Sakyus menutupi dengan kesuksesan yang dia alami. Orang melihat Sakyus pasti bahagia karena
mempunyai banyak uang, mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang banyak, dan seterusnya. Tetapi saudara, walaupun di mata orang lain Sakyus bisa menutupi kegelisahan dan ketakutannya, tetapi dalam hati kecilnya Sakyus tidak bisa memakai topeng. Dia tetap saja merasa khawatir, merasa cemas, dan takut karena tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Buktinya apa, saudara? Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, orang yang mau menerima pemungut cukai, orang yang mau bergaul dengan semua orang datang ke kotanya, maka dia mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk melihat siapakah Yesus itu, untuk bertemu dan berharap untuk bisa diterima juga oleh Tuhan Yesus. Kemudian ketika mereka bertemu, Sakyus pun juga membuka topengnya, membuka topeng kehidupannya. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Di depan banyak orang dia mengatakan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Sakyus berubah. Dia mau dekat, dia mau berbagi, dia memulai mau bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menolak keberadaan hidupnya. Dan Tuhan mengatakan, karena perubahan Sakyus ini terjadi keselamatan terhadap rumah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan Sakyus itu membuat Sakyus mengalami kebahagiaan yang luar biasa, mengalami sukacita yang luar biasa. Keluarga juga mendapatkan keselamatan dan mengalami kerukunan yang luar biasa dalam hidupnya. Membuka topeng kehidupan merupakan salah satu atau langkah awal kebahagiaan, kerukunan, dan kesuksesan kehidupan kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu, mari kita melihat ulang kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam hidup kita masih banyak topeng-topeng yang kita pergunakan untuk menutupi kelemahan kita, untuk menutupi rasa tidak suka kita pada orang lain, untuk menutupi dosa kita, untuk menutupi segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, supaya nampak di mata orang kita sempurna. Kalau ada, saudara, mari kita memberanikan diri untuk memulai membuka topeng-topeng itu satu persatu. Kemudian mari kita mengembangkan hidup dengan jujur, hidup apa adanya, mengatakan apa adanya, melakukan apa adanya dalam kehidupan kita. Mulai tidak menutupi sesuatu, khususnya kepada anggota keluarga kita masing-masing. Supaya apa, saudara? Supaya ada kelegaan dalam hati kita, supaya ada sukacita dalam kehidupan kita, supaya ada semangat yang luar biasa di dalam kita menjalani hidup. Supaya apa lagi, saudara? Supaya karya Tuhan sungguh-sungguh kita alami, karya Tuhan sungguh-sungguh kita nikmati dalam kehidupan kita. Supaya apa lagi, saudara? Supaya kita bisa hidup bahagia, rukun dengan sesama kita, supaya kita sukses dalam kehidupan kita masing-masing dalam segala sesuatu. Sehingga, saudara, saya mengajak agar kita mengalami kebahagiaan. Buka dulu topeng saat hening bagi kita semua. Amin.
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita, saudara.